Pada kesempatan kali ini, gue nggak cuma bahas satu produk yang menarik, tapi dua sekaligus. Jadi halo dan selamat datang di After Sound Review, dan ini adalah review gue untuk True Wireless dari Soundcore, yaitu Soundcore A30i dan juga Soundcore R50i NC, di mana keduanya punya harga yang cukup affordable with tons of amazing features. Jadi seperti biasa, langsung aja gue akan breakdown review ini mulai dari build, kemudian fitur, fit, user experience, suara, dan juga perbandingannya. Nah, ini untuk teman-teman yang belum tahu mengenai Soundcore, adalah brand semacam sub-brand dari Anker yang berfokus di bidang audio, di mana sudah dimulai sejak 2014 dan memiliki banyak sekali pengalaman dalam memunculkan TWS atau berbagai produk audio lainnya. Bahas build dan bentuk dulu, gue mulai dari yang si A30i ya. Ini feminin banget, warnanya yang soft pink seperti ini, lalu finishing bagian atas yang glossy dan bagian bawah yang matte somehow mengingatkan gue sama lipstick. Dan ternyata memang di case-nya pun terusnya unique lipstick shape case. Jadi rasanya memang produk ini ditujukan untuk perempuan. Ataupun kalau misalnya lu cowok mau ngasih hadiah ke ceweknya TWS yang bentuknya lucu, dan pasti gue rasa ketika lu keluarin ini, lo tunjukin TWS-nya, dia mungkin bilang, ih lucu gitu. Langsung kebayang di kepala gue. Dan bentuk TWS-nya pun lucu, dia agak bubbly kayak bubble gitu ya, smooth, bulat, lalu nggak ada yang bagian tajam-tajamnya. Ini very feminine lah. Tuh, ini untuk earpiece-nya sendiri. By the way, untuk case-nya sendiri cuman lu dapetin light indicator di bagian atas ini dan juga USB-C bagian atas. Sedangkan yang lainnya ya smooth gini aja, nggak terlalu ada apa-apa. Lalu untuk earpiece-nya sendiri juga bentuknya nggak terlalu gede, bulat begini. Seperti biasa nozzle TWS, pendek. Ya, that's it. Cuman ada lambang si Soundcore-nya kecil begini, warna putih, dan ini juga nyaris nggak kelihatan sih sebenarnya lambangnya karena warna putih. Tapi anyway, gue ngerasa ini lucu banget sih case-nya. Sedangkan untuk R50i NC ini bentuknya seperti TWS pada umumnya ya, rasanya dia kotak smooth gini aja. Dan yes, tapi gue suka warnanya karena kayak dark green begini, somehow a bit military somehow ya. Nggak tahu kenapa gue kesannya begitu. Untuk earpiece-nya pun begini. Gue sukanya tuh ada sensasi warna matte gini untuk finishingnya, jadi kesan mewahnya tuh dapet. Dan sebelum bahas earpiece-nya, gue mau ngomong, ini ada satu buat gue desain yang cukup unik, lucu, tapi berguna. Dia bisa dijadiin handphone stand, tinggal di bawahnya begini. Nah, jadi gini. Jadi kalau lu ada HP gitu ya, tinggal taruh di sini. Tuh, gini. Lo tinggal taruh di meja lu. Well, ini mungkin sesuatu yang simple, tapi nggak tahu kenapa buat gue design choice-nya cukup unik dan ternyata berguna gitu, nggak bohong. Kalau misalnya gue mau nyantai lalu nonton film dari Netflix waktu gue di cafe gitu, tinggal buka ini, jadi nggak usah bawa stand HP ya. Nice design lah. Sedangkan untuk earpiece-nya sendiri, ini agak lebar di bagian sini, tangkainya ini. Sekali lagi finishingnya matte, ada lambang Soundcore di sini. Bagian dalamnya sih biasa aja. Dia agak bubbly juga dan warnanya hitam, shiny seperti ini. Tuh, seperti biasa ininya pasti nozzle-nya pendek ya untuk kebanyakan TWS seperti pada umumnya. Sebagai info tambahan, untuk R50i NC ataupun A30i juga memiliki beberapa varian colorway yang mungkin kalian bisa cocokkan dengan outfit ataupun simply selera kalian. Ini akan gue tunjukkan beberapa colorway yang bisa kalian pilih. Salah satu fitur dari kedua TWS ini buat gue yang memang mantap adalah mengenai active noise cancellingnya. Dimana jujur aja di harga segini gue ngerasa ini adalah TWS dengan ANC paling berasa, langsung kedap. Ada bunyi kering gitu, entah kanan entah kiri, ketika kalian pasang ini kayak detecting gitu ya. Lalu langsung di awal langsung berasa kedap. Selalu kebisingan di sekitar kalian itu berasa hilang. Dan yes, ANC ini juga bisa diatur di dalam application-nya. Kalian bisa pilih seberapa kedap kalian mau, dan kalian juga bisa pilih apakah mau adaptive mode sekalian. Jadi tergantung kebisingan di sekitar kita, dia bisa mengadaptasikan dengan ANC-nya ini sendiri, atau mau di off-in juga bisa, atau malah mau environment mode yang bikin kalian lebih sadar dengan sekitar, itu juga bisa. Dan buat gua itu lengkap banget di harganya. Sedangkan yang lain, fitur-fitur lainnya yang juga menarik adalah sudah IP54 rating, berarti sudah dust resistant dan water spray resistant. Kalau kalian mau pakai untuk aktivitas yang sedikit berdebu ataupun mungkin kecipratan air, mereka berdua ini sudah aman. Dan juga untuk kalian yang suka nelpon untuk pakai kerja, mereka berdua sudah support for Mic AI Clear Calls, yang nanti akan gue tunjukin juga praktisnya, dimana secara suara mereka cukup keras, kencang, dan jelas. Jadi untuk kerja juga no problemo.
Dan satu lagi yang gue suka fitur tambahan lebih ke R50i NC ini, dimana untuk playtime-nya 10 hours dan with charging case itu 45 hours. Ini lama banget dan yes, jadi kalau bawa jalan-jalan, kalau bawa kemana-mana, ini R50i NC ini sudah cukup lengkap. Apalagi tadi ya fitur tambahan bisa dijadiin stand HP. Ini fitur lucu tapi berguna juga ternyata. Salah satu fitur yang berguna banget adalah dari Find Device-nya, yaitu kalau kalian kehilangan earpiece, entah kanan entah kiri, kalian bisa pilih untuk membunyikan suara yang cukup kenceng via application-nya. Jadi nggak usah takut kalau misalnya kalian mungkin jatuh dan mungkin susah nyarinya di mana. Ini tinggal diklik aja, entah mau kanan entah kiri, nanti dia akan mengeluarkan suara sehingga kalian gampang nyarinya. Secara fitting gue juga nggak ada bagian yang bisa diprotes ya, karena simplenya ya enak-enak aja gue pakai ini. Dan gue sukanya mereka tuh detecting kalau kita pakai, jadi kayak ada bunyi teteteng, gue pakai satu lagi nih, kan beda waktu ya, teteteng baru bunyi setelah gue pakai, jadi ada indikasi ini secara sensor tuh nyala apa enggak. Masukin dan keluarin dari case-nya juga gampang. Dan kalau ditanya gue pribadi sih, gue tetap lebih suka yang si R50 INC ini sih, karena rasanya lebih kecil sama lebih gampang dipakai keluarinnya. Apalagi karena dia ada bagian yang matte-nya ini agak sedikit lebar, itu kayak megangnya lebih secure aja di tangan gue. Ini tapi hanya personal experience ya. Kalau untuk ngeluarinnya ini keren sih. Cuman secara praktisnya gue lebih suka yang si R50 INC. Anyway, dua-duanya gampang masukin keluarin, gampang masukin di saku juga. Cuman bedanya satu agak lebih, bukan lebih bantet sih, agak lebih kotak gitu, sedangkan satu lebih panjang, tergantung seperti apa. Tapi rasanya ini emang buat tas cewek sih, yang banyak lipstick segala macamnya. Keduanya juga gue nggak ada ngerasa bagian yang terlalu tebel, terlalu tajam gimana-gimana, jadi gue bisa pakai selama beberapa jam itu tanpa sakit. Atau gue sempat bawa jogging bentar, dua-duanya juga sangat ngetat sangat stabil di kuping gue, jadi gue nggak ada jatuh-jatuh atau nggak ada lepas-lepas. Tapi sekali lagi ini adalah pengalaman pribadi, jadi setiap orang mungkin bisa berbeda tergantung ukuran kuping ataupun besaran liang telinga kalian. Oke, tes 1 2 3 ini gue lagi pakai mic-nya A30i biar kalian bisa dengar sendiri gimana kalau kalian mendengarkan suara pakai A30i. Secara suara ya seperti ini, gue coba tes 1 2 3, ini gue gerak-gerakin juga cukup stabil dan yes, seperti inilah suara dari mic A30i. Oke, tes 1 2 3. Sekarang gue lagi pakai mic-nya R50i NC biar kalian bisa dengar sendiri suara perbedaan yang A30i ataupun R50i NC ini sendiri. Secara suara juga buat gue sih dua-duanya udah cukup kencang ya. Secara clarity suara juga udah oke. Gue rasa dipakai untuk conference ataupun untuk teleponan ini udah berasa cukup jelas dan kencang. Ya, tes 1 2 3 R50i NC for Make AI Clear Calls. Well, kita masuk ke secara suara. Keduanya bisa gue kategorikan sebagai TWS yang punya suara V-shape. Dimana satu, secara area bass, mereka punya elevasi yang cukup besar dibandingkan IF Neutral mau 2020 ataupun 2023. Jelas punya elevasi bass yang bikin semua lagu itu bassnya berasa dentumannya kenceng, powerful, dan juga asik. Dan buat gue, bass adalah salah satu hal yang terpenting kalau misalnya kita menggunakan TWS. Kenapa? Karena kita TWS itu pasti gunanya di luar, outdoor. Jarang sekali digunain indoor, paling buat meeting segala macam. At least kalau kebanyakan audio file itu kan pakai yang indoor, lebih ke either headphone atau IEM yang dicolokin apa namanya DAP atau gimana. Sedangkan TWS biasa dipakainya outdoor ataupun ketika commute. Nah, keduanya ini udah oke banget karena dia punya satu bass yang powerful. Yes, gue tau vokalnya a bit research ya di bagian mid-range to lower mid-range-nya. Jadi nggak terlalu full, nggak terlalu tebel. Cuman bassnya itu asik banget, keduanya asik. Dan treble-nya juga ada elevasi yang bikin dua-duanya berasa clear dan energik. Jadi yes, mau dengerin EDM atau lagu-lagu yang energik, keduanya ini bisa dibilang fun. Bedanya ada di sedikit tuningan. Ini tuningan default by the way, kita nggak ngomong EQ, karena EQ anyway lu bisa custom sendiri ya. Nah, tuningan defaultnya si A30i ini somehow punya upper mid to treble yang sedikit lebih open suaranya dan bass sedikit lebih tight. Jadi sebenarnya kalau gue pribadi ngerasa ini suara sedikit lebih clear dan jernih di bagian vocal to treble, dan bassnya lebih terkontrol. Cuman yang ini kadang di beberapa lagu mungkin bisa sedikit agak tajam kalau misalnya lu sensitif sama sibilance ataupun bagian-bagian yang a bit screaming ya, sedikit tajam gitu tepatnya. Sedangkan R50i NC ini bassnya lebih fun, lebih asik, lebih gebuk, lebih nonjok, lebih tebel juga. Cuman memang clarity di upper mid to treble-nya gue masih ngerasa sedikit kalah sama A30 ini, tapi jujur aja itu nggak jauh-jauh banget. Simply-nya ini lebih fun, sedikit lebih warm, dan ini sedikit lebih clear dan sedikit lebih bright.
Dua-duanya ini tetap gue bisa kategorikan really fun untuk kebanyakan lagu yang sebutlah lu pakai di luar kan EDM, pop gitu. Jarang di luar lu makainya akustikan banget ataupun yang lagu-lagu klasik instrumental. Dua-duanya ini agak kurang cocok mungkin untuk genre-genre tersebut untuk klasik ataupun lagu yang akustikan banget karena dia mengedepankan sensasi fun-nya itu dari bass ataupun treble-nya, sedangkan vokalnya maybe a bit recessed aja. Tapi dua-duanya ini sih gue pakai selama di perjalanan, no problemo dan tetap asik-asik aja. Oke, berakhir pada kesimpulan buat gue sebenarnya kalau kita ngomong secara uang ini definitely totally worth it. Karena di harganya yang definitely affordable ini sudah punya banyak banget fitur-fitur yang gue bisa bilang bahkan ini terlengkap yang gue pernah coba di harga segini. Lu dapet active noise cancelling yang nggak cuman gimmick, langsung berasa ketika dipakai, dan kalian bisa pilih level kekedapannya sendiri secara manual ataupun mau pilih adaptive active noise cancelling tergantung kebisingan di sekitar kalian. Lalu environment mode-nya juga jelas. Jadi secara ANC, kebutuhan ANC, teknologi ANC-nya di harga segini sih buat gue udah mantep banget. Dan yes, gue suka aplikasinya nggak ada bug-bug yang aneh-aneh dan sangat gampang digunakan. Dan kalau misalkan mau equalizer dan preset untuk music pun juga udah ada banyak, kalian bisa pakai terserah kalian mau yang kayak apa. Ya basic suara sih dua-duanya tetap V-shape ya, dengan kekurangan di mid range yang cukup recess, tapi bass powerful dan treble yang cukup adaan kalau misalnya dipakai di luar. Ini kan pakainya outdoor terutama gue coba ya. Ini udah sangat-sangat oke. Dan yes, gue pribadi sih secara kegunaan R50i NC ini berasa lebih lengkap dengan adanya handphone stand ditambah dengan penggunaan waktu yang lebih lama. Cuman kalau misalnya kita ngomong hadiah ya, ini mana lagi coba selucu ini. Lu cowok mau ngasih hadiah ke cewek pas Valentine atau pas ulang tahun, gue rasa ini gampang banget direkomendasikan, dan gue yakin pasti tipenya tuh kayak ngomong ih lucu gitu, karena segitu lucunya dan segitu uniknya untuk si TWS ini secara tampilan kayak lipstick banget ya. Oke, gitu aja review untuk A30i dan R50i NC ini. Dan kalau misalnya kalian tertarik untuk membeli sendiri, gue juga kasih link di bawah, di description di bawah untuk kalian cek sendiri. Gitu aja, thank you for watching and see you next time. Bye-bye.